Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Eminence Study. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan bicara masalah psikotes. Psikotes itu penting, ternyata sekarang saat ini itu penting. Karena pengalaman ya yang sudah-sudah ya banyak anak-anak yang salah mengambil jurusan karena tidak di psikotes sebelumnya. Banyak orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan passionnya sehingga kurang berhasil dan kurang sukses dalam pekerjaannya. Ya, oleh sebab itu psikotes ini sangat penting kita lakukan sebelum memilih suatu jurusan di dalam pendidikan. Misalnya, anak-anak dari SMP ingin masuk ke level yang lebih tinggi, dia bingung mau masuk SMA atau SMK. Mau ambil jurusannya apa? Dia bingung. SMK apakah dia ngambil IT atau mengambil akunting atau mengambil tata boga atau dan lain sebagainya. Atau ngambil komputer ya atau apalah. Ke SMA apakah dia ingin memilih IPA atau IPS? Juga bingung. Kalau di psikotes dulu, jadi ketahuan bakat anak kemana, minatnya kemana, dan potensi di dalam dirinya itu bidang apa. Demikian pula ketika ingin memasuki universitas. Sebelum masuk universitas biasanya ada psikotes dulu, tapi itu hanya kadang-kadang ya formalitas saja. Sebaiknya dilakukan psikotes tersendiri, ya, betul-betul dilihat sampai serinci-rincinya kemana bakat minat anak ini, apa kelemahan dan kekuatannya. Jadi tidak salah dalam mengambil jurusan. Orang tua tidak memaksakan anak untuk memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Banyak orang tua yang ingin anaknya jadi dokter, padahal bakat anaknya bukan kedokteran. Banyak orang tua yang ingin anaknya jadi akuntan, padahal bakat anaknya bukan ke sana, walaupun anaknya cerdas. Nah, ini penting sekali. Selain itu, di dalam satu pekerjaan juga begitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang lambat dalam mencapai suatu target. Karena ketika merekrut pegawai hanya dalam wawancara saja, tidak diskotes secara benar. Ya, hanya dengan melalui wawancara saja dan melalui CV pelamar saja sudah langsung diterima. Pengalamannya bekerja di mana-mana, nah tapi tidak melalui psikotes. Padahal psikotes ini penting sekali untuk melihat potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Dalam perusahaan, kalau kita memilih seseorang untuk bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan bakat minatnya, dan dia menyenangi pekerjaan itu, insya Allah perusahaan akan terbantu. Apa saja sih yang diukur di dalam psikotes ini? Ada 4 aspek. Bakat minat, itu biasanya untuk anak-anak sekolah. Kemudian intelijensi, kemudian sikap kerja atau kompetensi kerja, dan kepribadian. Itu menggunakan alat-alat yang sudah melalui penelitian berpuluh tahun dan digunakan secara internasional. Dan hasilnya valid atau akurat. Boleh dikatakan 90-95% itu akurat. Ya. Apa saja yang diukur dalam intelijensi? Poin-poin apa saja? Nah, yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk memahami suatu informasi yang diterimanya ya secara cepat, tepat dan benar. Jadi nalarnya cepat. Yang kedua adalah kemampuan memilah-milah suatu permasalahan sesuai dengan sifat dan kategorinya. Ini levelnya untuk setiap orang mungkin akan berbeda. Ya, kecerdasan orang juga berbeda-beda, nggak selalu orang yang nalarnya cepat itu dikatakan bodoh, bukan. Jadi itu nanti ada kunci-kuncinya tersendiri.
ada norma-normanya tersendiri sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan analisa. Untuk para pimpinan itu penting sekali tingkat analisa ini dengan nilai tinggi. Selanjutnya pemahaman bahasa, dan yang kelima adalah kemampuan aritmatikal, keenam adalah numerical, daya ingat jangka pendek, ya. Apakah dia ingat itu dengan masalah-masalah yang baru saja terjadi, kemudian kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Itu antara lain yang diukur di dalam intelijensi. Jadi untuk setiap pekerjaan akan berbeda bobotnya yang diperlukan, ya. Tidak selalu yang nalarnya tinggi bagus itu untuk setiap pekerjaan, tidak, berbeda-beda, untuk jenis pekerjaan berbeda. Demikian juga untuk pendidikan, ya. Kemudian sikap kerja. Apa saja yang diukur di dalam aspek sikap kerja ini? Yang pertama adalah kemampuan seseorang merencanakan suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Apakah dia bisa membuat suatu planning yang jelas, ya? Planning yang jelas untuk pekerjaannya, ya. Tentunya planning jangka pendek, planning jangka panjang, seperti itu, ya, sesuai dengan pekerjaannya juga, ya, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya juga. Pekerjaan yang sederhana juga perlu perencanaan, bukan hanya pekerjaan yang sulit. Jadi bagaimana merencana pekerjaannya? Apakah dia mampu merencanakan suatu pekerjaan dengan baik? Ya, disusun dulu, ditata dulu, apa saja yang harus didahulukan, apa selanjutnya supaya selesai dengan baik. Kemudian motivasinya untuk bekerja lebih baik dan berprestasi. Itu juga diukur di dalam sikap kerja. Selanjutnya, apakah dia mampu melakukan kerjasama dengan teamworknya, dengan kelompok kerjanya. Orang-orang yang kurang mampu bekerja sama dengan kelompok kerjanya mungkin tidak akan diposisikan di dalam suatu kelompok kerja. Mungkin akan diposisikan di belakang meja saja, orang-orang yang bekerja sebagai administrasi atau apa. Kemudian yang keempat adalah ketekunannya, ketelitiannya. Tekun nggak sih dia bekerja? Teliti nggak sih? Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu tentu diperlukan kualitas dari ketekunan dan ketelitian ini lebih tinggi dari pekerjaan lainnya. Selanjutnya, apakah dia mampu bekerja di dalam situasi yang rutin dan membosankan? Untuk akunting, bagian keuangan, bagian administrasi ini kan membosankan pekerjaannya. Itu perlu orang-orang tertentu yang dengan nilai tinggi pada poin ini. Kemampuan bekerja pada situasi yang rutin, bersifat rutin. Apakah dia mampu untuk bekerja di dalam situasi yang menekan? Apakah dia mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas-tugasnya dan perusahaan atau lembaga? Apakah dia mampu mengomunikasikan tugas-tugasnya kepada anak buahnya, pada teman-temannya, kepada atasannya? Itu juga diukur. Itu antara lain aspek-aspek di dalam sikap kerja. Selanjutnya kepribadian. Kepribadian apa saja yang diukur di kepribadian? Yang pertama adalah stabilitas emosi. Stabilitas emosi seorang yang rendah itu biasanya cepat ngambek, cepat marah, mudah terpancing emosi, mudah tersinggung. Nah, ini berbahaya. Berbahaya untuk kerja kelompok. Ya, tidak bisa ditempatkan di teamwork karena akan merusak kondisi di dalam kelompok itu. Seseorang yang dengan stabilitas emosinya yang tinggi itu bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Dia bisa meredam emosinya
bisa menahan emosinya ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan gagasannya, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dia bisa menahan. Dan ini berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi tadi. Dan dia bisa mengomunikasikan dengan baik. Aspek kepribadian yang kedua adalah apakah dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dikenalnya, lingkungan yang baru dia temui. Nah, ini orang-orang tertentu akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Ya, berapa lama, sekian lama, perlu waktu dia untuk menyesuaikan diri. Kemudian, apakah dia mampu menjalin hubungan sosial, menjalin hubungan interpersonal secara baik. Ya. Yang keempat, apakah dia mampu seberapa tinggi rasa pedulinya terhadap kesulitan yang dialami orang lain. Apakah dia memiliki rasa empati? Itu yang keempat pada aspek kepribadian. Apakah dia memiliki keinginan untuk selalu belajar, mempelajari hal-hal baru, dan apakah dia ada keinginan untuk berubah, meningkatkan kualitas dirinya? Ini di aspek kepribadian. Jadi penting sekali psikotes ini untuk melihat kepribadian seseorang dan sikap kerja seseorang. Mungkin dari aspek intelijensi hanya rata-rata, kalau kepribadiannya baik, sikap kerjanya baik, mungkin akan diterima dengan baik di suatu perusahaan karena dia bertanggung jawabnya tinggi dan ingin selalu berubah, ingin mempelajari hal-hal baru. Itu apakah dia mandiri, apakah dia tergantung dengan orang lain, itu juga diukur. Itulah aspek-aspek yang diukur di dalam satu psikotes. Ya, untuk asesmen juga demikian. Asesmen itu melihat kinerja seseorang agar bisa diposisikan pada level yang lebih tinggi, apakah sudah pantas, apakah dia sudah mampu untuk bekerja pada level yang lebih tinggi atau diposisikan pada tempat yang lebih baik. Itu diases dulu. Ya, di assessment dulu. Jadi beberapa perusahaan mengadakan itu dan itu perlu dianalisa dulu sebelum dilakukan assessment. Kami akan melaksanakan psikotes secara rasa persahabatan yang baik. Ya, kami akan melaksanakan psikotes dengan ramah, dengan rasa persahabatan yang kental, dengan rasa persaudaraan, ya, dengan ramah, dan hasilnya akan kami laporkan secara psikogram maupun deskripsi secara rinci. Kami juga akan menyampaikan kekuatan yang ada di dalam diri seseorang secara personal, kekuatan apa yang ada di dalam dirinya, dan kelemahan apa. Nah, kelemahan-kelemahan ini kan bisa diperbaiki. Untuk mengetahui kelemahannya itu, ya kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahannya dengan latihan-latihan. Hasil psikotes biasanya dalam jumlah tertentu bisa 3 hari, jumlah yang lebih besar lagi bisa 5 hari, dan kalau jumlahnya banyak 7 hari kerja. Mari bergabung dengan Eminence Study karena psikotes ini sangat penting untuk kemajuan kita bersama dan untuk kesuksesan kita di masa depan. Salam sukses selalu dari Eminence Study. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.